stroke, nggak kasih tanda-tanda, tahu-tahunya saya jatuh pas saya mau naik mobil. Nah, ceritanya begini teman-teman, saya waktu itu terkena stroke di usia muda ya. Waktu itu saya mau berangkat kerja, baru saya mau naik mobil waktu itu pagi-pagi ya. Pas saya baru megang pintu mobil, membuka pintu itu, saya langsung jatuh ke belakang. Terjadilah saya kejang-kejang di situ teman-teman. Dan akhirnya saya waktu itu terjadi pingsan di situ, kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih 1 jam, karena udah terasa panas pas saya pingsannya di luar ya, di luar rumah. Dan akhirnya saya waktu itu 1 jam saya bangun kembali sadar. Pas saya lagi duduk di kamar saya waktu itu, saya langsung perut bergejolak, mulut ngunci, kaki kayak dibuntir-buntir. Dan akhirnya saya waktu terjadi pingsan kedua kalinya waktu itu. Pas saya pingsan kedua kali, saya udah nggak sadar sama sekali. Nah, setelah saya sadar waktu itu udah di ruang ICU. Mungkin teman saya yang bawa, teman yang satu kerjaan, karena waktu itu saya di tempat kerjaan ya. Dan waktu itu kejadian hari Rebo, berarti saya koma 4 hari. Hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu saya baru sadar koma 4 hari. Nah, setelah saya baru megang pintu apa itu, baru sadar dari koma, saya langsung waktu itu saya ngangkat tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, mulut nggak bisa bicara. Saya cuman ya dalam hati, wah ini bisa sembuh apa enggak, ini apa yang dinamakan stroke gitu. Karena saya waktu itu nggak pernah jaga pola makan, dan saya ada keturunan dari kakek saya waktu itu juga diantara dua-duanya itu ya. Waktu itu saya sering bergadang, ya saya bergadang, ya makanya gorengan, junk food, soft drink, biasalah kayak gitu, namanya anak muda gitu. Dan waktu itu saya kagetnya, wah bisa sembuh apa enggak ini gitu. Dalam hati itu bicara begitu. Dan akhirnya setelah saya sadar dari koma waktu itu dipindah kamar selama 6 hari, dan waktu itu saya udah bisa berdiri walaupun saya berdiri. Dan akhirnya saya waktu itu dokter udah membolehkan saya pulang, saya pulang karena saya ya pengen pulang, pengen menghirup udara di luar gitu ya. Walaupun saya waktu itu belum bisa jalan, tapi saya tetap semangat. Insya Allah kalau kita tetap semangat ada jalan. Yang penting kita harus tetap berdoa dan ikhtiar mah lewat jalan apa aja, mau terapi, mau herbal, mau apa gitu. Dan waktu itu alhamdulillah setelah saya menjalani pemulihan mandiri di rumah, karena saya pengen sembuh ya waktu itu. Nah, saya sering nanya sama teman saya. Akhirnya teman saya memberitahu waktu itu, teman Facebook biasa, saya chatting. Akhirnya teman saya memberitahu herbal yang khusus dari Tiongkok teman-teman. Dan waktu itu saya beli 1 paket, alhamdulillah saya minum 1 bulan udah ada reaksi. Dan alhamdulillah akhirnya saya waktu itu saya lanjut sama 3 bulan. Dan alhamdulillah saya bisa terbantu pulih dengan wasilah herbal yang khusus dari Tiongkok. Itu kisah perjalanan saya teman.